Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue lagi. Kali ini gue sendirian, lagi di rumah aja dan belum kemana-mana selama 2 minggu. Kali kemarin gue ke Karang, ke Banda Lampung sebentar. Apa kabar lu semua? Semoga lu baik-baik aja di rumah. Semoga isolasi mandiri lu berjalan dengan have fun, dengan ceria ya, dan nggak membosankan tentunya. Karena di sini gue sangat-sangat bosan dengan keadaan ini. Semoga cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena gue semua aktivitas di bola pun berhenti karena ada imbauan dari pemerintah sekitar untuk tidak melakukan kumpul-kumpul. Gue pengen update sedikit lah tentang kasus corona di Nusantara. Sampai tanggal 1 April ini udah ada 1677 kasus untuk kasusnya yang positif ya. Dan untuk yang meninggal sebanyak 157. Sedangkan kesembuhannya mencapai angka 103. Untuk di Indonesia sendiri ya menurut gue nggak terlalu banyak. Pemerintah masih punya kesempatan untuk memblokir virus ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara ya isolasi mandiri, dan warganya juga jangan bandel gitu loh. Kalau pemerintah udah tentuin jaga jarak, physical distancing, bahkan ada yang bilang entah siapa ya, menteri atau apa, atau politikus ya, yang mengatakan kalau pemerintah lagi sibuk untuk mencari istilah-istilah baru untuk virus ini. Dan berapa wilayah udah menutup untuk termasuk Tegal. Yang Tegal sempat viral, bupatinya memblokir jalan dengan beton. Itu nggak terduga karena Tegal selama ini nggak terpantau juga ya. Jarang ada yang memberitakan dari Tegal, dan tiba-tiba dia muncul dengan berita yang cukup viral di Twitter juga, rame. Yang pasti lu semua nggak perlu takut, nggak perlu panik. Itu ya, lu semua nggak perlu panik, nggak perlu takut, karena ketakutan sendiri yang akan membuat lu nggak mendapatkan imun lu nggak keluar dari tubuh lu gitu. Jadi lu ya enjoy aja, yang penting lu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan enjoy aja, tetap fun gitu. Nggak usah terlalu memperbincangkan virus ini lah. Seneng banget lah virus ini disebut-sebut tiap hari, kan makin jadi akhirnya. Jadi ya lu jalanin seperti biasa hari lu, kerja di rumah, aktivitas di rumah, karena banyak hal positif juga yang bisa kita lakukan di rumah. Untuk yang masih sekolah ya lu bisa bantu mak lu di rumah kan. Ya untuk kita juga bisa lebih meluangkan waktu bersama keluarga. Dan lagi kita juga menghambat polusi ya. Kita mengurangi polusi yang udah terjadi di mana-mana. Dengan dampak corona ini cukup ada positifnya juga, di mana perindustrian banyak yang berhenti. Jadi polusi bahkan di Cina sekalipun polusi berkurang drastis berkurangnya ya. Jadi kita bisa ambil hikmahnya lah guys dari wabah corona ini. Dan sejauh ini kasus terbanyak dari virus corona, dampak virus corona ini, yang pertama adalah di negara-negara luar ya. Ini Amerika. Di Amerika sendiri ada total 163.429 kasus, dan dinyatakan sebanyak 3.000-an orang yang meninggal gitu. Ya ini menjadi sebuah inilah. Setelah ini akan banyak teori-teori konspirasi yang menaungi virus ini gitu. Ya menarik lah kita simak. Gue sambil minum. Menarik kita simak kelanjutannya. Gue sendiri sangat suka dengan teori-teori konspirasi seperti ini. Yang kedua adalah Italia.
Italia kasus corona ini udah mencapai 10.779 kasus, terbanyak kedua setelah Amerika. Jadi Indonesia kita masih 1.000, sedangkan warga kita sekarang 200 juta lebih ya. Nggak tahu kalau survei yang terbaru ada berapa penduduk Indonesia. Tapi yang jelas belum separah di Italia. Kita masih bisa cegah, kita masih bisa stop, asal kita juga sadar kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Sebelum kita mengkritik orang lain, mengkritik pemerintah, tentunya kita juga harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita udah menjaga kebersihan atau kita masih hidup dengan gaya hidup yang nggak higienis. Tingkat kematian di Italia, ini yang 10.000 tadi adalah korban meninggalnya, sedangkan kasus coronanya sendiri 97.689 kasus. Sorry, gua lupa, masalah baca. Yang ketiga adalah Spanyol. Di Spanyol cukup banyak juga terdampak oleh virus ini. Ada total 94.000 kasus, tipis-tipis sama Italia. Dan meninggal sebanyak 849 orang yang meninggal. Di sini nggak disebutin berapa orang yang sembuh, sedangkan seharusnya yang diberitakan adalah yang sembuh-sembuh, supaya pikiran masyarakat tetap optimis bahwa virus ini bisa diatasi gitu. Jadi bukannya masyarakat justru, terutama di Indonesia ya, justru insecure, takut, merasa ini udah darurat. Ya emang darurat, emang darurat. Cuman nggak perlu sepanik itu justru membuat kita, fisik kita nggak prima nanti, karena kita udah nggak enjoy lagi, kita merasa dibatasi. Jadi jangan seperti itu. Kalian tetap bebas asal dengan menjaga kebersihan gitu. Dan yang lebih menyebalkannya lagi dari efek virus ini adalah ditundanya semua pertandingan sepak bola. Lu bayangin aja, kita butuh hiburan, justru hiburan yang kita sayangi harus ditiadakan gitu. Ya tapi nggak masalah, karena gimana pun juga nyawa lebih penting ketimbang sepak bola ya. Tapi juga kita nggak mau pemain-pemain kesayangan kita, pemain-pemain idola kita terpapar oleh virus yang kata orang berbahaya ini. Liga top Eropa dihentikan semua, termasuk Champions League yang ditiadakan. Walaupun kemarin sempat menggelar pertandingan antara Atleti sama Liverpool. Dan padahal gue udah nunggu banget di minggu keduanya itu Barca yang main, Barca lawan Napoli gitu. Cuman sayang sekali WHO keburu memutuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan orang banyak harus dihentikan untuk sementara waktu. Terus di Italia juga udah banyak pemain yang kena, bahkan main Juventus ada 3 yang kena. Rugani yang pertama divonis itu Rugani, kemudian Matuidi dan Dybala. Dan Ronaldo langsung mengasingkan dirinya ke sebuah pulau, menurut kanal berita ya, sebuah pulau. Di Liga Inggris sendiri, pelatih dari The Gunners, Mikel Arteta, terkena, Hudson-Odoi, dan siapa lagi nggak tahu yang gue ingat itu. Cuman alhamdulillah keduanya udah dinyatakan sembuh gitu dari virus ini. Kita harus tetap bahagia gitu, tetap ceria. Karena kalau kita ceria kan imun kita keluar, dan ketika imun kita kuat, insya Allah virus kan nggak bisa masuk.
Yang penting jangan terlalu dibahas-bahas terus lah, masih banyak bahasan yang lain gitu selain corona ini. Jangan sampai virus ini mengalihkan duniamu. Tetap menjadi diri lu walaupun cuma di rumah. Tetap fokus dengan kerjaan lu semua. Jangan sampai ini mengganggu, menghambat pekerjaan lu. Dan untuk yang pekerja di luar ya, tetap bekerja ya. Semoga kalian di sana ketika beraktivitas baik-baik aja, selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau perlu, bawa hand sanitizer kalau ada. Nanti kalau nggak ada bisa pesan lewat gua, bisa bisa order, nggak apa-apa. Nanti gua jual kalau emang lu mau. Kemudian masker juga ada, lu bisa pesan di kontak gue, ntar gue cantumin di deskripsi, sama sekalian IG gue, dan bisa komen juga di bawah ya, bisa komen juga. Untuk petugas medis, perawat, dokter, good luck, lakukan tugas sebaik mungkin. Gue sangat mengapresiasi kerjaan kalian. Gue juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak berkorban untuk merawat pasien-pasien yang terkena terdampak oleh virus ini. Terima kasih untuk para pejuang dan untuk ojol, untuk para ojek online, terima kasih untuk atas kerja keras kalian. Coca-Cola ini sampai di rumah gue tanpa harus menginjakkan kaki ke luar rumah. Untuk keluarga korban yang salah satu anggota keluarganya meninggal karena virus ini, gue mengucapkan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga kalian diberi kekuatan untuk menerima ini semua dan untuk melanjutkan hidup kalian. Untuk yang udah sembuh, selamat, dan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap optimis bahwa kalian bisa sembuh 100%. Gue harap juga lu di masa-masa seperti ini juga harus pandai memilih kanal berita yang terpercaya. Jangan percaya dengan berita yang sumbernya nggak jelas, karena banyak berita-berita, terutama di Facebook, yang menyebarkan hoax-hoax tentang kasus ini, sehingga buat masyarakat tuh panik. Kita yakin kita bisa, kalau kita sebagai warga Indonesia tidak menyebarkan hoax, jangan menyebarkan hoax, dan yang membaca berita pun harus teliti, jangan mudah terpercaya oleh berita-berita yang sumbernya kalian sendiri nggak tahu ya. Kita bisa lah pokoknya, kita bisa, kita kuat, dan kita harus lawan ini semua. Gue juga bingung, sebenarnya warga Indonesia sadar nggak sih akan kebersihan? Mereka itu sadar, kita ini sadar atau cuma takut gitu? Ya, semoga lu sadar lah, nggak cuma takut ya. Gue pengen lihat sih setelah ini. Dan kan dari dampak ini, corona juga membawa dampak positif kan, dimana polusi kita berkurang, bumi bisa istirahat. Di Cina juga banyak banget perubahannya, dimana industri-industri di Cina itu bukan cuma di Cina sebenarnya, semua itu banyak berhenti, jalanan sepi, dan itu juga memberikan dampak positif bagi bumi kita. Ya sudah sepatutnya sih sebenarnya kita sadar akan lingkungan yang udah semakin, ya gimana ya, gue sendiri keluar, gue nggak tahu apa yang gue hirup gitu loh. Udara yang nggak kelihatan ini, oksigen yang kita hirup, itu gue nggak tahu udah tercampur apa aja, itu nggak tahu. Dan itu takut sih, lebih takut itu daripada takut corona, lebih takut apa yang kita hirup kita nggak tahu. Itu loh yang seharusnya kita ini sadar sebagai manusia ya. Kalau kita ini udah kebanyakan, udah terlalu banyak lah menguras si bumi ini, kasihan kalau menurut gue sih. Kalau gini kan jalanan sepi, gak ada polusi, ya udara segar, ya gue jadi kalau kayak gini bayangin gimana ya kalau misalnya kita manusia nggak ada. Ya lu bayangin aja, dengan adanya kasus ini, polusi aja udah berkurang gitu, polusi di udara sangat berkurang. Lu bayangin kalau kita nggak ada, manusia nggak ada. Bayangkan, manusia ada aja tempat-tempat wisata banyak sampah. Yang jelas kita semua harusnya kita menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan di sekitar lah, jangan jauh-jauh lingkungan sekitar. Kalau lu harus buang sampah, ya dibuang ke tempatnya, jangan apalagi sampah plastik ya. Jadi ya ayolah, mumpung di rumah, kita merenung sama-sama bahwa kita sebagai manusia harusnya menjaga lingkungan sekitar kita gitu. Dan seperti ini,
dengan kita di rumah kan kita meluangkan banyak waktu untuk berpikir. Jadi pesan dari gue, jangan takut sama corona, tapi takutlah kalau bumi kita rusak ya. Karena kelestarian bumi itu lebih penting, lebih menyeramkan kalau kelestariannya rusak ketimbang virus ini sendiri ya. Kalau kita menjaga bumi ini, menjaga dunia kita ya, insya Allah kan, yang penting kita ada usaha dari satu orang ke orang lain, nanti kan jadi ya sebarkan kebaikan gitu. Yang lucu juga, ini yang lucu ya, yang lucu adalah ketika ada virus ini ya, ada virus ini dan lo takut gitu. Kenapa menurut gue lucu? Karena masyarakat ya, bukan lo juga, masyarakat malah takut, sedangkan mereka buang sampah sembarangan ya kan, hidup nggak higienis ya. Lu polusi, nggak menjaga lingkungan, nebang pohon, sekarang ada virus, takut. Jadi lu lebih takut virus atau lu lebih takut kalau bumi lu tuh rusak gitu? Lu ngerusak bumi sedangkan lu takut ya, ketika ada virus takut. Sedangkan virus ini diakibatkan juga oleh kita manusia gitu loh. Iya, ketimbang lu takut dengan virus ini, mending lu sadar aja lah. Kita semua sadar ya akan pentingnya menjaga lingkungan. Nggak usah jauh-jauh ke Cina, lingkungan kita sendirilah dijaga, sekitar kita. Indonesia kita jaga sama-sama, karena Indonesia ini spesial menurut gua. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Ini akan gua rilis 2 video. Yang satu gue pengen bahas rumah ini. Banyak misteri yang terjadi di rumah ini yang gue pengen bahas nanti di video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen yang baik-baik, komen yang membangun, jangan komen jahat-jahat. Terus jangan lupa like juga, di-share kalau emang lu suka dengan video ini ya. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.